Selamat datang di channel Satu Ruang, semoga Anda semua yang nonton video ini selalu sehat, selalu bahagia dan banyak rejeki, amin. Sebelum kita mulai silahkan klik tombol subscribe, supaya channel ini dapat berkembang, terima kasih. Mari kita mulai alur cerita filmnya. Film dimulai dengan menampilkan tokoh utama, John. Dia sedang berdiskusi dengan psikiaternya mengenai kondisi mentalnya. Dari percakapan mereka, kita dapat mengetahui bahwa John adalah seorang perwira pasukan khusus, dan sekarang dia telah pensiun dan menghabiskan banyak waktu sendirian. Psikiaternya kemudian menyarankan agar dia mengunjungi putrinya dan juga cucunya, karena itu baik untuk kesehatan mental John. Mendengar itu, John hanya bisa diam karena sudah lama sekali tidak pulang menemui putrinya. Sesampainya di rumah, John mengemasi barang-barangnya untuk bersiap-siap terbang ke Inggris untuk bertemu keluarganya. Kemudian adegan bergerak menampilkan putri John, Jane. Dia hidup sederhana dengan anak tunggalnya. Jane bekerja sebagai cleaning service di sebuah perusahaan, sementara anaknya bersekolah di dekat flat tempatnya tinggal. Setiap hari, Jane sangat sibuk. Dia harus menjemput putrinya setelah dia selesai bekerja. Tapi Jane melewati itu semua dengan lapang dada, karena dia tahu suatu hari nanti, hidupnya akan menjadi lebih baik. Di saat yang sama, ada seorang preman bernama Jarwo, yang hendak mendatangi seorang pengedar narkoba untuk menanyakan kemana memesan barang haram tersebut. Karena orang itu seharusnya sudah menjadi pelanggan tetap geng Jarwo. Kembali ke Yohanes. Dia tiba di Inggris untuk bertemu keluarganya. Namun sebelum itu, dia menelepon teman lamanya yang kini menjadi kolonel. Namanya Neal. Mereka juga membuat janji untuk segera bertemu. John kemudian bergegas untuk mengunjungi makam istrinya dan berjanji akan selalu melindungi putri mereka. Di sisi lain, Jarwo dan komplotannya masih memburu pengedar narkoba yang merupakan saingan mereka. Setelah menemukan pengedar narkoba, Jarwo langsung menghabisinya agar berhenti mengganggu pasarnya. Secara kebetulan, John melihat Jarwo dan gengnya. Beberapa anak buah Jarwo berhasil membuntuti John yang melarikan diri, namun mereka tidak mengetahui bahwa John sebenarnya adalah mantan prajurit dan ia berpengalaman mengeksekusi setiap orang yang dihadapinya. Mengetahui John telah melarikan diri dan membunuh anak buahnya, Jarwo berjanji akan membalas dendam kepada John. Sesampainya di flat Jane, John disambut dengan pelukan hangat oleh putrinya karena sudah lama tidak bertemu dengannya. John juga berjanji bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan Jane sendirian lagi. Keesokan harinya, John membawa cucunya ke sekolah. Setelah itu, John membeli beberapa sayuran untuk dimasak di rumah. Sayangnya, John tidak menyadari bahwa beberapa gangster mengikutinya dari belakang ketika dia ingin masuk ke dalam flat. Setelah mengetahui di mana John tinggal, gangster tersebut melaporkannya kepada Jarwo yang sudah menunggu. Jarwo membayar mereka semua dengan narkoba, yang kemudian mereka nikmati bersama. Ketika mereka sedang makan siang bersama, John mengatakan bahwa dia akan pergi bertugas selama beberapa hari. Mendengar itu, Jane tampak sedih. Sementara itu, John memberikan liontin kepada cucunya, agar dia selalu mengingat John dan mendiang neneknya. Jane yang khawatir akan tertinggal lagi, meminta John untuk berjanji bahwa dia akan aman demi keluarganya. Setelah memantau John yang telah meninggalkan tempat itu, Jarwo memutuskan untuk menghancurkan hidup John dengan menyiksa keluarganya. Jarwo dan gengnya bisa masuk ke flat dengan mudah. Mereka menyiksa dan melecehkan Jane. Setelah itu, Jarwo masuk ke kamar putri Jane dan melakukan hal yang keji. Parahnya, mereka juga merekam semua tindakan brutal tersebut kepada keluarga John. Saat itu, Jarwo tahu bahwa John bukanlah orang biasa. Dia melihat foto John mengenakan seragam khusus tentara. Suatu malam, tiba-tiba Kolonel Neal mengunjungi John dan membawanya ke suatu tempat. Dan sekarang, John tahu semua yang telah terjadi. Kesedihan John tidak berhenti di situ. Kolonel Neal kemudian membawanya untuk melihat mendiang cucunya. Setelah itu, John bertanya pada Jane siapa yang berani menyentuh mereka. Kemudian, Jane mengatakan bahwa pelakunya adalah gangster yang menguasai flat mereka. Tanpa berpikir dua kali, John bergegas menyelesaikan dendam yang semakin menguasai dirinya. Di sisi lain, Jarwo tahu bahwa keberadaannya mulai terancam.
Maka, dia meminta salah seorang anak buahnya untuk menjadi pengganti mengurusi daerah rusun, karena dia ingin pergi sebentar. John pergi ke flat Jane untuk memeriksa TKP yang telah diselidiki oleh polisi. Di sana, dia menemukan seorang polisi yang hanya berdiri dan tidak melakukan apa-apa. John tidak mendapatkan informasi apapun dari polisi. Untungnya, setelah keluar dari flat, John bertemu dengan laki-laki Jarwo. Saat itu, John menanyakan tentang base camp Jarwo. Karena diliputi rasa takut, anak buah Jarwo dengan mudahnya membongkar tempat persembunyian mereka di klub malam. Sekarang, John ada di base camp Jarwo. Di sana, John bertemu dengan Cooper, bos Jarwo sekaligus pengedar narkoba terbesar di daerah itu. Mengetahui bahwa orang yang datang adalah pembunuh yang sangat berbahaya, Cooper memerintahkan anak buahnya untuk menyergap John. Menyadari bahwa John adalah orang yang berbahaya, Cooper memintanya untuk tidak dihabisi. Cooper mengaku tidak pernah menyuruh Jarwo untuk mengganggu keluarga John. Namun, John tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang yang telah menyakiti keluarganya. Tak lama setelah kejadian, polisi datang ke klub untuk melihat pembantaian yang dilakukan oleh John. Kepala polisi bernama Bambi menghubungi Kolonel Neal untuk mencari tahu lebih banyak tentang John. Kolonel Neal berkata bahwa John adalah mesin pembunuh yang sangat berbahaya sehingga dia bahkan tidak percaya bahwa polisi akan mampu menanganinya. Di sisi lain, Jarwo mendapat telepon dari telepon Cooper yang sudah ada di tangan John. John memperingatkan Jarwo bahwa bahaya akan segera menghampirinya. Tapi Jarwo sama sekali tidak takut dengan gertakan itu. Jarwo lalu menemui seorang pembunuh bernama Pengkor, dan mengajaknya bekerja sama untuk membuat bisnis baru. Pengkor menolak tawaran Jarwo karena dia tahu Jarwo sedang diburu oleh pembunuh yang sangat berbahaya. Jarwo ternyata sangat cerdas dan licik. Dia tahu bahwa John akan melacaknya melalui GPS di ponselnya. Jadi, dia meletakkan teleponnya di tempat Pengkor agar John datang ke sana. Sebelum Jarwo meninggalkan tempat Pengkor, ia juga memerintahkan beberapa anak buahnya untuk mengawasi kawasan itu. Dan benar saja, saat Jarwo keluar dari tempat Pengkor, John datang membombardir orang-orang di sana karena mengira Jarwo juga ada di sana. Ternyata Pengkor telah menunggu kedatangan John. Tapi John tidak mau banyak bicara dan tidak mau dikompromikan. Menyadari Pengkor sudah berada di depan Shot, John langsung mengeksekusinya, sesuai judul film ini. Usai melakukan pembantaian, John bertemu dengan salah satu anak buah Jarwo yang diminta untuk menjaga tempat tersebut. Sebelum pria itu melarikan diri, John menangkap dan menguncinya di gudang untuk diinterogasi. Di sana, lelaki itu menceritakan semua yang dia ketahui tentang rencana Jarwo. Ternyata, Jarwo berencana mengkhianati bosnya untuk mendirikan bisnis narkoba sendiri. Oleh karena itu, dia ingin menghabisi John yang tanpa sengaja melihat aksinya agar tidak meninggalkan jejak saat menjalankan rencana barunya. Kemudian, Jarwo kini bertemu dengan distributor barunya dari Rusia. Mereka berdiskusi tentang beberapa barang yang akan datang melalui kapal. Tanpa dia sadari, John diam-diam datang untuk menyelesaikan aksinya. Untuk berjaga-jaga, John menelepon polisi agar mereka dapat menangkap Jarwo. John membawa laki-laki Jarwo yang ditawannya dan melemparkannya ke depan Jarwo, sebagai pembuka dari teror yang akan diberikan John. Mengetahui bahwa John datang untuk mengambil nyawanya, Jarwo bergegas melarikan diri sambil dilindungi oleh banyak anak buahnya. Tapi John bisa dengan mudah menghabisi mereka, yang mencegahnya membunuh Jarwo. Polisi datang membantu John untuk menangkap Jarwo, namun John memilih 1 lawan 1 dengan orang yang telah menyakiti keluarganya. Saat itu, Jarwo juga mengungkapkan jika ia ternyata mengambil liontin yang diberikan John kepada cucunya sebagai koleksi untuk selalu mengingat rasa puas yang ia rasakan setelah membunuh seorang anak. Usai membunuh Jarwo, John pun menyerahkan diri untuk ditangkap Bambi. Kolonel Neal datang untuk berpamitan dengan John, yang ternyata diam-diam memberikan John kunci untuk melarikan diri dari borgol polisi. Film ditutup dengan menunjukkan kondisi Jane yang senang mendengar suara ayahnya melalui telepon. Dia tahu bahwa John telah berhasil membalas dendam pada Jarwo. Setelah menanyakan kabar putrinya, John menutup telepon dan akhirnya menghilang. Terima kasih sudah menonton, silahkan subscribe channel ini. Semoga Anda semua yang nonton video ini selalu sehat, selalu bahagia dan banyak rezeki, amin. Terima kasih.